Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kalau kita boleh beribadah, semua karena kasih karunia Tuhan saja, amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan sudah selayaknya pagi ini Tuhan kita mendapatkan yang terbaik dari semua pujian kita, dari semua penyembahan kita, karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami ada pagi hari ini. Kami hidup untuk memuliakan-Mu, dan pagi ini kami juga datang untuk memuliakan-Mu. Engkau yang disanjung tinggi, Engkau yang dipermuliakan dalam ibadah kami. Silahkan beracara Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Silahkan Engkau bergerak dengan bebas, karena kami tahu Engkau lah penguasa atas ibadah kami pagi hari ini. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menjadi kepala, Engkau yang menjadi Tuhan yang kami sembah. Engkau bekerja dengan cara-Mu Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan pagi hari ini. Kami mau mengalami Tuhan pagi hari ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Garap hati kami, garap pikiran kami, biar kami selalu sejalan dengan kemauan Tuhan, dan Engkau dipermuliakan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan, pujian, keagungan hanya bagi Engkau, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja di atas segala Raja. Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang disanjung tinggi pagi hari ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut Raja kita. Haleluya. Ya
segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita bangkit berdiri. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja di antara kita. Oh, Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang
Kudus mau melawat kita pagi hari. Siapkan hati kita, buka hati kita bagi kehadiran-Mu. Lembutkan hatimu. Roh Kudus mau bekerja. Roh Kudus mau bekerja di antara kita. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Oh Yesus. Tuhan sepenuhnya. Ya Yesus, rasakan hadirat-Nya, rasakan kasih-Nya di tengah kita. Rasakan Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini waktunya kami mengizinkan Engkau Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami menundukkan seluruh keberadaan kami di bawah otoritas firman Allah. Hikmat manusia, pengalaman kami, pengetahuan kami, apapun itu, kami tundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan itu tidak akan berlalu, akan tetap ada selama-lamanya, kekal. Sebab firman Tuhan itu perkataan yang hidup dan roh, dan itu adalah pribadimu sendiri. Beri kami hati yang rendah hati untuk belajar firman-Mu. Sebab firman-Mu seringkali datang untuk mengajar kami supaya kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Kadang-kadang firman datang untuk menegur kesalahan kami dan juga memperbaiki perilaku kami supaya kami terdidik di dalam kebenaran-Mu.
bicara kepada kami. Dan kami siap untuk terima firman-Mu di dalam, dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Waktu bergerak dengan sangat cepat sekali. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa gereja hari ini sudah merayakan Natal. Tapi kita baru minggu depan ya. Nah Oke, nah Natal itu dirayakan oleh seluruh orang-orang Kristen di seluruh dunia itu dengan sukacita. Nah gambar ini mewakili sukacita ketika merayakan Natal. Waktu saya kecil, awal-awal saya ke sekolah minggu, saya merindukan satu waktu saya bisa merayakan Natal dengan orang tua saya seperti ini gitu ya. Tapi sayangnya itu belum pernah terjadi gitu ya. Tapi saya bersuka cita setiap kali merayakan Natal. Ya, ada kegembiraan kalau kita merayakan Natal. Ya, Natal itu kalau di Kalimantan Timur itu ya begitu masuk bulan Desember, Natal tuh kegembiraannya tuh sudah mulai dirasakan di rumah-rumah. Ya, orang sudah mulai menghiasi pohon Natal dengan pernak-pernik Natal. Ada banyak hiasan Natal, ada banyak kue-kue kering yang dibuat. Ya, ada banyak sajian-sajian yang dipersiapkan sepanjang bulan Desember. Itu menyenangkan sekali. Itu kerinduan saya yang saya paling suka membayangkannya. Ketika masuk di bulan Desember, di mal-mal itu banyak pohon Natal, di restoran, di tempat-tempat hiburan lainnya. Ya, suasana Natal itu membawa sukacita, membawa damai. Setuju? Ya, biasanya itu yang kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Nah, sebab apa? Sebab memang Natal tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya sukacita. Ya, kenapa saya katakan demikian? Sebab ketika malam Natal tiba, ada sebuah berita yang memang mengungkapkan sebuah kesukaan. Malaikat datang kepada para gembala dan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi lahirnya Sang Juru Selamat itu kesukaan besar, sukacita besar untuk segala bangsa. Sebab hari ini telah lahir bagimu ya Kristus Tuhan di kota Daud. Itu berita Natal, berita sukacita. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari sisi lain dari Natal. Ada satu peristiwa yang lain yang terjadi ya di peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu coba Bapak Ibu lihat gambar ini. Apa yang terbayang dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu suka membaca kisah-kisah Natal, maka peristiwa kelahiran Yesus Kristus nggak boleh luput dengan peristiwa ini. Peristiwa apa ini? Ada seorang ibu yang kemudian mencoba menyelamatkan anaknya. Seorang ibu mencoba melarikan bayinya. Ya, dari apa? Dari sebuah peristiwa pembantaian, pembunuhan atas perintah Herodes. Di mana tentara Romawi kemudian menuju Bethlehem dan kota-kota di sekitarnya, lalu membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun sesuai dengan apa yang dia dapatkan informasi dari orang-orang Majus. Ini dia. Bapak Ibu, Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini peristiwa yang terjadi di sekitar masa-masa kelahiran Yesus Kristus. Ada pembunuhan anak-anak. Bukan hanya pembunuhan anak-anak, menurut saya itu pembunuhan generasi. Akibat apa? Penolakan kelahiran
Yesus. Penolakan kehadiran Yesus oleh siapa? Oleh Herodes, seorang pemimpin yang ada pada waktu itu. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau ada seorang ayah atau seorang ibu menolak kelahiran Yesus dalam hidupnya. Tahukah bahwa dia kemudian akan membunuh anak-anaknya secara rohani. Ya, dia menolak kedatangan Yesus dalam hidupnya, maka dia tidak akan mengizinkan anak-anaknya kemudian mengenal Yesus. Itu yang saya alami. Bapak saya menolak Yesus. Bapak saya menolak menjadi orang Kristen. Sebagai akibatnya, dia larang anak-anaknya, jangan ada yang ke gereja. Tidak perlu jadi orang Kristen. Kamu pikir haleluya kemudian beras turun dari surga? Wah, itu didikan orang tua saya. Waktu dia menolak Kristus, dia sedang membunuh sebuah generasi yang kemudian lahir tanpa mengenal Yesus. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Herodes menolak kedatangan Yesus, menolak kelahiran Yesus, lalu kemudian anak-anak dibantai semuanya. Generasi pada waktu itu dibunuh semuanya. Ya, saya berharap itu tidak terjadi di dalam rumah kita. Ketika orang tua menolak karena kecewa, ya, menolak Yesus, lalu anak-anak sudah nggak usah sekolah minggu, nggak usah remaja, nggak usah pelayanan. Wah, itu saya banyak kali temukan. Ya, kemudian terjadi pembunuhan karakter, pembunuhan spiritual dalam diri anak-anak. Berbahaya sekali kan? Itu salah satu sisi dari peristiwa Natal yang seringkali luput dari pengamatan kita. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Yohanes? Alkitab berkata begini, Yohanes pasal 1 ayat 10-11. Ia telah ada di dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia. Dia lahir ke dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema, ini yang saya sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita akan bicara tentang penolakan, menolak Yesus. Mungkin kita berkata, saya sekarang kan orang Kristen, bagaimana mungkin saya menolak Yesus? Ya, saya berdoa dalam nama Yesus, saya membaca Alkitab. Nah, mari kita coba akan lihat beberapa tipe atau golongan-golongan orang-orang yang kemudian menolak Yesus dan alasan-alasan mereka menolak Yesus. Oke, nah yang pertama, penolakan pertama kita sudah tahu tadi dilakukan oleh Herodes. Herodes menolak kedatangan Yesus. Herodes menolak kelahiran Yesus. Apa alasannya? Simple. Otoritas. Kenapa dia menolak Yesus? Karena dia dengar berita dari orang Majus, ya, waktu datang dan menggemparkan seluruh Yerusalem, orang-orang Majus bilang begini, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Wah, yang lahir ini raja, yang lahir ini adalah pemimpin, yang lahir ini adalah pribadi yang punya otoritas dan punya kekuasaan. Betul? Namanya raja, punya otoritas, punya kekuasaan, punya kemampuan memimpin. Itu raja, itu yang didengar oleh Herodes. Itu sebabnya dia menolak. Alasan penolakannya sederhana. Karena yang lahir itu, yang datang itu adalah seorang raja. Ya, raja berkaitan dengan otoritas, kekuasaan, kerajaan, posisi. Nah, Herodes takut Yesus kemudian nanti mengambil alih kerajaannya. Herodes takut kemudian nanti Yesus mengambil alih kekuasaan, mengambil alih otoritas, mengambil alih kedudukan. Nah, kalau itu terjadi, itu berarti Herodes kemudian berpikir, aku akan jadi orang biasa. Dan aku harus tunduk kepada Yesus. Aku harus diatur
oleh Yesus. Aku harus dipimpin oleh Yesus. Aku gak bisa lagi mengatur. Aku gak bisa lagi punya otoritas dan kehendak bebasku melakukan apa yang aku suka. Karena aku mau tidak mau harus tunduk kepada raja itu. Dan sudah barang tentu Herodes menolaknya. Dia menolak untuk dipimpin. Dia menolak untuk diatur oleh raja yang akan lahir itu. Sebagai akibat penolakannya, dia kemudian melakukan kejahatan. Dia kemudian melakukan kekerasan. Bapak Ibu, sadarkah kita ketika kita menolak Kristus, ketika kita menolak firman itu, seringkali kita kemudian masuk dalam tindakan-tindakan pemberontakan, tindakan-tindakan kejahatan. Mungkin kita tidak membunuh, tapi kita kemudian bisa menghentikan orang-orang yang ada di bawah kita, istri, suami, anak-anak kita, untuk kemudian tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Herodes tetap ingin jadi raja. Dia tidak mau diatur, tapi dia maunya mengatur. Dia maunya memimpin. Dia maunya bebas. Dia maunya semau gue. Dia maunya memimpin kerajaannya sendiri. Dia tetap mau berkuasa, karena itu dia mempertahankan posisinya. Dan untuk mempertahankan posisinya, dia harus melawan Yesus. Dia harus menolak Yesus. Dan dia harus melakukan tindakan kekerasan demi posisinya, demi otoritas, demi kehidupannya. Beberapa orang kadang-kadang mengambil sikap seperti Herodes. Kita tidak mau menyerahkan tampuk kepemimpinan hidup kita kepada Yesus. Kita tetap mau jadi tuan untuk diri kita sendiri. Kita mau bebas, kita nggak mau diatur. Beberapa orang bilang kok jadi orang Kristen kayaknya malah nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kita seringkali suka lihat jangan ini, seolah-olah itu membuat kita nggak bebas. Bapak Ibu, saya mau tanya untuk orang tua khususnya, ya, coba perhatikan di dalam rumah kita, berapa banyak kata jangan kita jadikan sebagai aturan, betul? Jangan main di jalan, loh, tuh, ya kan? Jangan main-main pisau. Jangan tidur malam-malam. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Saya mau tanya orang tua, apakah itu jahat buat anak-anak kita? Waktu kita berkata jangan, halo? Jahat? Atau demi kebaikannya? Demi kebaikannya kan? Tapi yang menerima perintah, yang menerima aturan pasti gak enak. Betul-betul enggak? Ayo kita jujur. Waktu kita menerima aturan dari yang di atas kita enggak suka. Tapi yang di atas mengatur demi kebaikan kita. Contoh lagi. Pemerintah suruh kita pakai helm. Nah, enak kan buat kita? Tapi coba tanya sama pemerintah, apa sih tujuannya pakai helm? Supaya pabrik helm laris jadi kaya? Enggak. Ya baca dong tujuannya. Supaya untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Nah tapi yang menerima aturan gak suka. Tanya anak-anak kita. Ya, saya tuh bolak-balik bilang sama anak-anak saya, jam 10 udah ya jangan pegang HP. Karena kan mereka belajar online. Dari pagi ya terus lihat laptop, lihat HP, lihat laptop ya. Sepertinya itu membuat mereka jadi nggak senang, ya kan? Tapi sebenarnya kita pikirkan radiasinya, kita pikir kesehatannya, kita pikir jam tidurnya harus cukup. Tapi yang menerima aturan nggak enak. Makanya kita seringkali nggak suka diatur. Baca firman Tuhan, oh begini, kita menolak. Bapak Ibu, banyak orang Kristen berlaku seperti itu.
Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Itu Alkitab bilang loh. Berarti pemerintahan kita itu datang juga dari Tuhan. Bagaimana mau tunduk kepada pemerintahan yang tidak kelihatan, yang kelihatan aja kita nggak bisa tunduk. Oke, kita belajar itu. Saya berharap kita jadi orang-orang yang dewasa di dalam pemikiran, dewasa dalam paradigma. Jangan kemudian kita bersikap seperti anak kecil yang merasa gini, mama ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini aku jadi tidak enak nih, gitu kan? Kita seringkali kayak gitu memberontak. Padahal saya belajar merenungkan bahwa justru kebenaran firman Tuhan itu memagari saya supaya saya tidak keluar dari pemeliharaan Tuhan, supaya saya tidak keluar dari penyertaan Tuhan, supaya saya tidak keluar dari perlindungan Tuhan, supaya saya tetap mengalami semua janji Tuhan selama saya ada di situ. Begitu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, sengsara, berjeri lelah, susah payah, betul? Tapi waktu di Taman Eden nggak pernah diceritakan mereka susah payah. Begitu keluar, mereka susah. Banyak orang Kristen, maaf Bapak Ibu, pengakuan secara verbal berkata gini, Yesus itu Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya itu dapat tugas untuk menyiapkan khotbah ekspositori. Jadi meneliti satu perikop, ayat demi ayat, kata demi kata. Nah, saya dapat di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya kemudian menggali dari atas. Ya, Yesus ini sedang bicara tentang apa? Nabi-nabi palsu, ya serigala berbulu domba. Kamu bisa lihat pengajaran mereka dari mana? Dari buah hidup mereka. Lalu Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Kata Tuhan itu berasal dari kata kurios, dari bahasa Yunani yang artinya Tuan. Kata Tuan itu memiliki pengertian gini, seseorang yang memiliki otoritas, kekuasaan, ya seseorang yang mengatur, memimpin, itu Tuan. Memberi arahan, itu Tuan. Gitu. Nah, berarti waktu orang-orang yang Yesus sebutkan itu, mereka berkata begini, Tuhan, Tuhan. Yesus bilang ini, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau di Lukas pasal 6 ayat 46, kamu berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Artinya Yesus bilang begini, ada banyak orang Kristen, karena ini dia bicara sekelompok orang-orang yang kemudian nih nanti akan melayani Tuhan juga. Kan di ayat 22. Nah, jadi mereka mengaku Yesus itu Tuhan, tapi secara fakta kehidupan, otoritas Tuhan tidak berlaku atas hidup mereka. Jadi Tuhan itu cuma di mulut, praktek bahwa dia adalah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang mengatur, mengarahkan, itu nggak terjadi. Buktinya di mana? Mereka tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Kenapa? Nanti di ayat 23 Yesus bilang gini, aku tidak mengenal kamu. Nggak ada hubungan. Kita ngaku kenal, tapi Yesus bilang, aku nggak kenal. Jadi mereka bukan kehilangan keselamatan. Dari awal mereka tidak memiliki keselamatan. Buktinya Yesus bilang, aku tidak kenal. Karena Yohanes 1 ayat 12 berkata gini, tetapi mereka yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kenal dong, masa orang tua tidak kenal anaknya? Berarti nggak ada hubungan. Cuma agama doang. Jangan-jangan agama Kristen jadi orang Kristen karena warisan keluarga. Papa mama Kristen ya saya lahir Kristen. Kalau papa mama Buddha ya saya Buddha. Kalau papa mama Muslim ya saya Muslim. Islam ya Islam. Kan gitu, warisan. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa mereka menolak Yesus sebagai Raja dan Tuhan. Dari mana kita tahu? Mereka nggak mau Yesus atur hidup mereka.
Mereka nggak mau Yesus pimpin keluarga mereka. Yesus atur usaha mereka. Nggak mau. Yesus cuma di gereja. Status Yesus tuh cuma waktu di gereja. Begitu keluar Yesusnya ditinggal. Kita keluar, kita pimpin lagi diri kita sendiri. Kita atur diri kita sendiri. Kita suka-sukanya diri kita sendiri. Kita tetap mau jadi Tuhan yang bisa atur hidup kita. Banyak orang Kristen tuh suka Yesus jadi Tuhan yang kemudian memberkati hidup mereka, menolong mereka kalau susah, ya kan? Tapi mereka nggak mau lakukan bagiannya, tunduk, hormat dan taat kepada Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup mereka, sebagai Raja di dalam hidup mereka. Ingat enggak kita berita Yesus yang pertama? Bertobatlah. Sebab apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Bukan bertobatlah supaya kamu masuk surga. Enggak. Bertobatlah, alasan pertobatan kerajaan Allah sudah datang. Apa itu kerajaan Allah? Allah memerintah sebagai raja. Jadi alasan pertobatan itu adalah gini. Kita berpindah dari kerajaan diri sendiri di mana kita mengatur diri kita sendiri, mengurus diri kita sendiri, merencanakan untuk diri kita sendiri, kemudian kita memberikan hidup kita. Tuhan pimpin saya. Tuhan menjadi raja, dia yang mengatur hidup saya. Itu. Saya berharap Bapak Ibu kita terus bertumbuh karena kita udah lama kan jadi orang Kristen. Yuk radikal sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan, waktunya enggak panjang, enggak banyak Bapak Ibu. Itu yang pertama. Mari kita lihat tipe orang yang kedua. Orang-orang Nazaret. Penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret. Nah, penolakan ini bukan waktu Yesus lahir. Enggak. Yesus sudah masuk dalam pelayanan. Ya, Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Yesus mengajar. Coba kita lihat sebentar ayat ini. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Mereka kemudian menjadi kecewa dan menolak Yesus. Jadi satu waktu Yesus datang ke kampung halamannya, masuk ke bait Allah, lalu dia mengajar di situ. Dia buka kitab Yesaya. Di kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Roh Allah ada padaku, ia mengurapi aku, ya, untuk mengabarkan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan mereka yang tertawan. Lalu Yesus tutup begini, pada hari ini genaplah nats ini. Waktu mereka bilang ini, hah? Kau Mesias? Gitu. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kelihatan enggak ya? Matius 13 ayat 54 sampai 57 dari Injil Matius 13. Saya ingin kita lihat latar belakangnya sebentar. Setibanya di tempat asalnya, di mana? Nazaret. Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka apa? Takjublah mereka. Wow, terheran-heran, kagum, terpesona. Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Jadi Yesus mengajar dan mereka kagum. Mereka terheran-heran. Dari mana? Dia belajar di mana? Dia dapat kuasa dari mana? Oke. Lalu ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Saya langsung potong, ada kalimatnya, kita kenal Maria, kita kenal Yakobus, saudara-saudaranya. Itu kalimat selanjutnya, ayat 56 langsung lompat. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Apa alasan mereka menolak Yesus? Pengenalan. Pengenalan yang tidak lengkap,
tidak utuh. Waktu Yesus berkata, Roh Allah ada padaku. Ia mengurapi aku untuk membawa kabar baik, kebebasan, pertolongan. Lalu mereka bilang gini, hah? Kamu kan anak tukang kayu. Bisa apa tukang kayu memberikan kemenangan, kebebasan kepada kita? Aku kenal orang tuamu. Aku kenal saudara-saudaramu. Aku tahu siapa kamu. Nah, pengenalan mereka hanya sebatas pada hal-hal yang lahiriah saja. Tapi sebelumnya mereka kagum bahwa Yesus itu penuh dengan hikmat, penuh kuasa. Tapi karena pengenalan yang terbatas, pengenalan yang tidak sempurna itu kemudian membuat mereka menjadi kecewa. Dan sebagai akibatnya mereka menolak Yesus. Bahkan mereka berusaha membunuh Yesus. Kalau Bapak Ibu baca, mereka kemudian menggiring Yesus sampai ke tebing gunung. Untuk apa? Untuk menjatuhkan dia. Tapi kemudian Yesus menyingkir dari mereka. Coba lihat, selalu ada upaya membunuh. Ya, ini Yesus sudah besar. Yesus sudah pelayanan. Ya, mereka udah lihat mujizat, mereka udah dengar mujizat, mereka dengar pengajarannya. Bukankah kita orang-orang yang sama? Yang sudah dengar Yesus pembuat mujizat, kita mungkin juga mengalami mujizat, kita udah dengar pengajaran, tapi coba cek pengenalan kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguhkah kita mengenal Dia bahwa Dia adalah Tuhan? Bahwa Dia pencipta langit bumi dan segala isinya. Bahwa Dia adalah pemilik kehidupan kita. Dia penebus kita. Sampai di sanakah kita mengenal Tuhan? Masih ingat 3P? Pencipta, pemilik, penebus. Apa kita cuma mengenal Dia sebagai pencipta kita? Apakah Dia penebus kita yang kemudian memiliki kita kembali? Dan kita adalah milik kepunyaannya, mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya? Atau hanya sekedar Yesus lahir mati di atas kayu salib, tebus dosa saya supaya saya mati bisa masuk surga? Apakah cuma sebatas itu pengenalan kita? Kalau hanya sebatas itu, kita sangat rentan dengan kekecewaan. Lalu kemudian menolak Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu Yesus ngomong, genaplah firman Tuhan. Mereka menjadi kecewa. Kenapa? Karena fokus mereka melihat secara fisik. Mereka berkata, kau tidak diurapi, kau itu tukang kayu. Papamu itu tukang kayu, saudara-saudaramu itu kami kenal. Ya, Roh Allah nggak mungkin ada atas hidupmu. Kalau Roh Allah nggak ada atas hidupmu, berarti kau buat kuasa dengan kuasa dari roh jahat. Sama kan dengan ahli-ahli Taurat, ahli orang-orang Farisi bilang gitu kan, kau mengusir setan dengan kuasa Beelzebul gitu kan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan yang hanya sebagian itu kemudian membuat mereka kecewa. Kita ini orang Kristen seringkali melihat apa yang terbaca saja oleh mata kita. Fokus kita kepada hal-hal yang jasmani, bukan hal-hal yang rohani. Ya, banyak kali kita jadi kecewa, lalu kita menolak Tuhan. Mungkin tidak secara langsung, tapi sikap kita menunjukkan. Mungkin mulut kita tidak berkata saya tidak percaya Tuhan, enggak. Kita mungkin tetap berdoa. Kita mungkin tetap baca firman, tapi kita mulai menjauhkan diri, kita mulai tidak terlibat lagi dalam persekutuan tubuh Kristus, orang-orang percaya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mungkin kita juga berkata begini, ya, saya tuh dulu ikut Tuhan karena saya percaya ekonomi saya bisa dipulihkan. Saya itu ikut Tuhan karena saya percaya bahwa saya pasti punya masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi berjalannya waktu kita melihat realita. Katanya ekonomi dipulihkan.
Katanya ikut Yesus diberkati. Katanya. Lalu kemudian kita melihat realita, kita menjadi kecewa. Lalu kita menolak dia. Bagaimana cara kita menolak dia? Kita tidak izinkan lagi dia mengatur hidup kita. Kita tidak izinkan lagi dia memimpin, menasehati kita. Kita kemudian mengikuti jalan-jalan kita sendiri. Kita mengikuti pemikiran kita sendiri. Kita ikuti apa yang baik menurut kita. Yang penting aku jadi orang baik, aku tidak menyakiti siapapun, hubunganku dengan keluarga baik, hubunganku dengan tetangga baik, dengan kota baik, dengan semua orang baik. Kita berpikir itu akan menolong kita untuk kemudian mendapatkan perkenanan Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu, Yesus itu akan terus terangnya nanti di hari terakhir, bukan di awal. Di hari terakhir. Dia melihat hati. Dia nggak lihat perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita bisa saja untuk menutupi sebenarnya kegalauan kita. Ya, keraguan-keraguan kita. Nah, kita pikir seperti itu. Bapak Ibu jangan lupa begini. Emas untuk menjadi emas itu harus dimurnikan dengan api. Begitu ya Pak Oscar ya. Kalau kita gali sungai itu dapat emas itu kan. Untuk dia betul-betul jadi emas dia harus dimurnikan dengan api kan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa untuk mendapatkan hidup berkualitas kita harus lewati proses. Kalau kita fokus pada hal-hal yang jasmani, saudara pasti kecewa, saudara pasti tinggalkan Tuhan. Ya, beberapa waktu saya lupa, beberapa bulan yang lalu, saya ketemu dengan dua orang percaya, bukan dari jemaat sini, dari jemaat yang lain. Kita ngobrol, kita diskusi, ya, ada banyak kekecewaan di dalam diri mereka. Terhadap apa? Gereja. Ya, saya nggak tinggalkan Yesus. Saya tetap berdoa, saya tetap baca firman Tuhan. Saya cuma nggak suka aja dengan orang-orang yang ada di dalam gereja. Saya bilang, wow, saya nggak suka sama pendetanya, saya nggak suka sama pekerjanya, gitu kan. Saya bilang, wow. Nah, saya langsung bilang gini, mereka itu alat Tuhan untuk memurnikan kamu. Mereka itu bukan malaikat. Mereka juga sedang berproses untuk jadi lebih baik. Mereka penuh dengan kelemahan. Siapa di sini yang sudah sempurna sangat baik? Ada? Nggak ada. Kita ini orang-orang yang seringkali bolak-balik janji sama Tuhan dan ingkari loh. Kita ini bolak-balik orang-orang yang seringkali nggak mau diatur sama Tuhan loh. Kita. Saya bilang kita karena termasuk saya di dalamnya. Kita ini belum sempurna. Saya bilang gini, tugasmu tuh bukan mengubah mereka. Tugasmu berjumpa dengan Tuhan. Kamu datang ke gereja tuh untuk menyembah Tuhan. Untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau kau kerjakan. Bukan untuk menilai orang lain. Kalau kau menilai orang lain menilai kamu nggak? Saya bilang, iya dong. Terus mereka menilai kamu seperti malaikat, kamu sudah baik. Kamu lebih mulia dari mereka sehingga kamu menghakimi mereka dan menilai mereka. Kita sama-sama orang yang sedang bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Saya ingatkan mereka. Saya bisa kecewa nggak? Bisa kalau saya lihat orang lain. Tapi saya tetapkan dari awal, saya ikut Yesus. Saya memastikan apa alasan saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Saya memastikan saya tahu persis apa tujuan saya menyerahkan hidup melayani Tuhan. Saya tahu persis bahwa saya mau membagi hidup saya buat semua orang. Walaupun apa yang saya beri itu kan tidak sempurna. Baik menurut saya belum tentu baik menurut yang menerimanya. Saya datang melayani Tuhan untuk membagi hidup saya karena Tuhan telah memberi yang terbaik buat saya.
Saya tidak datang masuk dalam pelayanan untuk mencari uang, bukan kejar uang. Sorry. Bukan itu tujuan saya. Kalau itu tujuan saya nggak perlu tinggalkan tempat saya bekerja waktu itu. Karena tempat bekerja saya waktu itu lebih menjanjikan soal uang daripada waktu saya menjadi full time. Jauh banget. Makanya begitu saya jadi full time kurang lebih enggak sampai satu tahun. Kemudian saya dapat tawaran pegang pabrik dengan gaji yang menggiurkan. Saya sederhana, saya kesini untuk apa? Bagi hidup, bukan cari uang. Saya tolak. Saya nggak perlu bergumul, Tuhan ini luar biasa loh. 5 juta sebulan belum komisi Tuhan. Nggak perlu bergumul, saya cek lagi. Kenapa saya ada di sini? Saya bukan cari uang. Simple. 2 kali saya tolak. Apa saya lagi kelebihan, lagi kelimpahan? Saya lagi kekurangan. Edan, ya edan. Ya mas, ikut Tuhan tuh kadang-kadang kayak begitu Bapak Ibu. Waktu saya pindah ke sini, ada pemimpin rohani yang bilang gini, Hensan, kamu itu ya udah selesai dengan masalah keuangan. Kamu lewati sudah masa-masa sulit dalam hal ekonomi. Dan sekarang Tuhan berkati kamu. Karena saya cerita, ini kondisi Jatibarang Om. Ini pemimpin rohani yang gak terlalu dekat sama saya. Tapi saya respect sama beliau. Saya sangat respect dengan kepemimpinannya. Jadi saya dengarkan dia. Dia bilang begini, ya saya cerita keuangan gereja di Jatibarang pada waktu itu seperti ini Om. Agak sulit, tidak teratur, kacau, pengaturannya kurang bagus gitu. Nah kemudian dia bilang gini, masa kamu mau setelah kamu selesai, kamu tuh udah lulus soal keuangan, masa kamu masuk lagi ke satu area di mana kamu kemudian bergumul lagi masalah keuangan. Ingat loh dia bilang gitu, keputusanmu ditanggung oleh anak dan istrimu. Wih, saya mikir juga gitu kan. Tapi saya coba tanya sama Tuhan. Dan cara Tuhan melihat, tujuan Tuhan itu berbeda. Beliau melihat saya masuk ke sini akan bergumul dengan masalah keuangan. Tapi Tuhan utus saya ke sini untuk mengatur keuangan supaya gereja ini mengalami kemerdekaan dalam keuangan. Beda kan? Saya tidak diutus ke sini untuk kemudian berjuang dengan masalah keuangan. Enggak. Karena saya sudah lulus di masalah keuangan. Saya datang ke sini untuk mengatur masalah keuangan. Makanya di awal saya langsung bilang gini. Perpuluhan harus masuk dalam kotak. Nggak usah tempel-tempel ke saya. Perpuluhan Bapak Ibu kemudian boleh kasih kode, nggak perlu kasih nama. Saya nggak perlu tahu siapa yang kasih perpuluhan, nggak perlu. Kasih kode supaya nanti setiap bulan dilaporkan gitu. Ya, ada juga yang bilang jangan Pak, jangan dituliskan. Pokoknya tulis, gitu. Saya ingin supaya semuanya tahu. Ya, persembahan semua itu diatur sama bendahara. Saya nggak ikut hitung-hitung berapa yang Bapak Ibu berikan kepada gereja. Bendahara yang atur semua. Bahkan untuk prosentasenya saya minta dengan hormat ketua BPD tolong atur sama bendahara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita belajar. Oleh karena itu saya mengenal, saya tahu begini, Tuhan saya itu tidak pernah gagal. Dia tidak pernah salah, janjinya selalu ya dan amin. Itu sebabnya saya membangun harapan saya di atas janji Tuhan, bukan janji gereja, bukan janji pemimpin, bukan janji jemaat, bukan janji siapapun. Saya membangun harapan saya di atas janji Tuhan. Otomatis saya menaruh harapan saya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Itu menolong saya tidak mudah jadi kecewa. Orang bisa meninggalkan saya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Orang bisa mengecewakan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita mengenal Dia dengan baik. Bapak Ibu, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir.
penolakan dari murid-murid. Wow, ini udah murid-murid loh. Ya, udah levelnya udah ikut Yesus, melihat mujizat, dengar pengajaran terus. Murid-murid. Ya, coba kita lihat. Yohanes 6 ayat 60 dan 66. Dari sini kita belajar. Sesudah mendengar semuanya itu, pengajaran Yesus. Nanti baca ya dari Yohanes 6 secara lengkap. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 66, mulai dari waktu itu. Dari kapan? Dari sejak Yesus menyampaikan pengajaran yang menurut mereka keras gitu ya. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan no, aku tidak bersamamu lagi. Dan tidak mengikut Yesus. Sorry. No. Aku tidak bersamamu lagi. Gitu kan? Alasannya? Pengajaran. Mereka menilai pengajaran Yesus itu terlalu keras. Tidak menyenangkan untuk didengar. Apalagi dilakukan. Lalu mereka memilih mundur, mereka menolak Yesus. Penyebabnya kan sederhana kan Bapak Ibu, mereka gak suka dengar firman yang keras. Ya, Bapak Ibu, mari saya beritahu Bapak Ibu. Firman yang keras itu bukan berarti perkataannya suaranya keras, lantang, bukan. Perkataan yang keras itu gini, membongkar dosa kita. Dan menuntut kita pada pertobatan. Itu yang sering kali, waduh saya gak mau. Gitu, ya. Perkataan yang keras itu seperti itu. Langsung menuju kepada dosa kita dan memaksa kita untuk melakukan pertobatan. Nah, itu enggak enak buat daging kita. Itu keras gitu, bukan suaranya yang keras. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama anak muda, jemaat di sini juga. Gitu. Enggak pernah ngobrol sama saya gitu. Terus waktu ngobrol sama saya minta waktu, Om ada waktu enggak ngobrol gitu. Oh ada gitu, datang yuk datang. Ngobrol, dia bilang gini, pulang dia cerita sama maminya. Mam, Pak Hensan itu ternyata enggak sekeras waktu di mimbar ya. Berarti dulu waktu saya di mimbar keras ya berarti. Dia bilang begitu, Pak Hensan itu enggak sekeras di mimbar loh, enak loh diajak ngobrol gitu. Loh, saya bilang Tuhan, ini kerasnya tuh seperti apa? Apakah suara saya keras atau pengajarannya yang keras? Lebih mudah Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan yang buat Bapak Ibu senang supaya Bapak Ibu tetap datang ke sini kan? Lebih mudah. Kalau Bapak Ibu baca, mereka mengalami mujizat. Mereka ikut Yesus. Mereka senang waktu Yesus khotbah di bukit. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah gitu kan. Mereka senang berita-berita tentang kesuksesan. Mereka senang berita-berita tentang keberkatan, kelimpahan, kesembuhan, mujizat. Mereka baru mengalami mujizat. Yesus kasih makan mereka dari 5 roti dan 2 ikan. Mereka senang yang kayak gitu. Mereka senang Yesus buat mujizat. Tapi janganlah kasih berita-berita yang keras. Jangan pengajaran-pengajaran yang enggak enak buat daging. Yang pengorbanannya terlalu tinggi. Yang membuat kita menderita. Bikin kita susah. Jangan. Kalau kau beritakan itu lagi, aku akan tinggalkan gereja. Aku akan tinggalkan kau. Wah, kayak orang Batak saja. Bapak Ibu, ya. Yang mereka mau Yesus buat mujizat untuk mereka. Pengajaran tentang berkat, kesuksesan, kebahagiaan. Jangan pengajaran yang banyak pengorbanan dagingnya. Jangan pikul salib lah. Apalagi menyangkal diri. Kita mau jadi pemimpin dalam diri kita sendiri. Kalau pengajaran yang keras dan tidak enak buat daging, tolak. Tolak firman. Itu menolak Yesus loh. Karena Yesus adalah firman. Ya kan? Kitab Wahyu berkata dan namanya adalah firman gitu. Pada mulanya adalah firman dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri
Ya, jadi menolak firman itu menolak Yesus. Ya, banyak kali kan kita juga kayak gitu kan. Kita maunya Yesus lakukan yang baik-baik saja buat kita. Ya, tapi kita nggak mau lakukan bagian kita sebagai murid. Ya, kita tuntut terus Yesus yang lakukan banyak mujizat, pertolongan, berkat. Kita tuntut terus Tuhan lakukan buat kita. Tapi kita nggak mau belajar seperti seorang murid. Begitu keras, begitu menuntut tanggung jawab yang lebih besar, kita nggak mau. Yesus cukup di gereja, keluar gereja Yesus ditinggal di tempat ini. Bapak Ibu, Paulus itu ikut Yesus. Itu banyak menderita loh Bapak Ibu. Banyak bayar harganya loh. Tapi dia tahu begini, kemuliaan, pujian dan kehormatan itu nanti dia dapat waktu Tuhan Yesus datang. Saya mau tutup dengan ayat ini Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa kemudian belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan tolak dia memimpin hidupmu. Jangan tolak dia karena pemahamanmu yang terbatas. Pengenalanmu yang terbatas karena engkau tidak coba masuk lebih dalam lagi bangun hubungan dengan dia. Jangan juga tolak dia karena kita harus menderita secara daging karena harus melakukan firman Tuhan yang menuntut kepada pertobatan karena dosa diungkapkan. Nah, perhatikan 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu, apa itu semuanya? Pencobaan-pencobaan, penderitaan yang harus kita lalui sebagai murid Kristus. Yang tulis ini Petrus, dia tahu persis bagaimana hal itu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Ingat, untuk hasil murni itu harus lewat proses dibakar. Api, susah, menderita, sakit, tidak enak. Mungkin kita dikecewakan dan lain sebagainya. Tapi itu akan dibuktikan lewat semuanya itu pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Bukankah ini yang banyak orang kejar, emas atau kemurnian iman? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga, perhatikan ini, kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, kita seringkali dengar Alkitab. Kita seringkali dengar firman Tuhan berkata, bagi dialah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Betul? Paulus berkali-kali tulis begitu. Bagi Tuhan segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Di kitab Wahyu pun berkata, bagi anak domba Allah layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya, untuk mereka yang terus bertahan di dalam penderitaan, mereka yang terus bertahan dalam pencobaan dan melihat itu sebagai sebuah kebahagiaan, bisa tetap setia mengikut Yesus sekalipun bagi daging tidak enak. Alkitab berkata, Petrus bilang gini, waktu Yesus datang, tahu apa yang dia berikan kepada kita? Puji-pujian, hormat dan kemuliaan. Apa yang dia miliki kemudian dia gini, dia ingin berbagi kepada saudara supaya kita menikmati apa yang dia janjikan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Kapan itu? Hari terakhir. Bisa jadi kita susah di dunia. Tapi Petrus bilang, kalau kamu menderita, menderitalah karena kebenaran. Jangan menderita karena nyuri. Baca nanti di 1 Petrus. Jadi Bapak Ibu, mengerjakan kebenaran bisa jadi membuat kita menderita secara daging. Tapi Paulus bilang gini, penderitaan yang kami alami itu penderitaan ringan. Kenapa? Enggak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterima di akhir. Kalau fokus kita hanya kepada ini Bapak Ibu,
emas yang fana, yang terlihat oleh mata, kesenangan-kesenangan dunia. Bapak Ibu, kita nggak akan tahan ikut Yesus. Nggak akan tahan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita akan merayakan Natal. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Pertanyaannya, dan mereka menerima atau menolak. Yohanes pasal yang pertama tadi. Dan Yesus akan datang kepada milik kepunyaannya di gereja GBI Duta Kerajaan Jatibarang. Dan mereka menerimanya, menyambutnya. Amin. Bagaimana caranya? Ayat 12 kan dari Yohanes 1 tadi. Tadi kan 10-11. Dia datang kepada milik kepunyaannya tapi mereka tidak kenal dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, mereka tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi mereka yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yuk, sambut dia sebagai raja. Tapi kan nanti aku gak bisa atur hidup saya. Tuhan jauh lebih baik dalam mengatur hidup kita. Dia jauh lebih tahu. Dia jauh lebih mengerti dari semuanya. Saya berdoa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya pengenalanmu tidak hanya sebatas pengetahuan. Tapi masuk lebih dalam pada hubungan. Kau kenal Tuhan, Tuhan kenal kamu. Pada hubungan di mana kita mengerti hatinya. Bahwa pengajarannya itu tidak keras kok. Pengajarannya itu untuk kebaikan kita. Kalau dia kasih aturan, itu demi kebaikan kita. Kalau dia berkata jangan, itu juga untuk kebaikan kita. Cobalah pahami hatinya. Bagaimana memahami hatinya? Ya bangun hubungan dengan dia. Karena Tuhan mau bicara kepada kita semua. Saya berharap nanti di momen Natal, kita datang dengan hati yang terbuka. Tuhan, yuk jadi raja dalam hidupku. Ya, supaya kita mengalami semua yang dia akan berikan kepada kita di saat kita ada di dunia, bahkan nanti di dalam kekekalan, puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Kami tidak mau di momen-momen Natal di mana kami kemudian nanti akan merayakannya. Bukan hanya sebatas melihat kehadiran Tuhan hanya untuk menyelamatkan hidup kami. Tapi Tuhan juga datang sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Memimpin, mengatur. Bawa kami pada pengenalan yang lebih dekat, lebih dalam, lebih intim. Supaya kami mengerti bahwa semua firman-Mu itu baik buat kami. Firman-Mu itu punya tujuan yang mulia dalam hidup kami. Jangan biarkan kami menolak Tuhan karena pengajaran yang keras menurut kami. Jangan kami menolak Tuhan karena pengenalan kami dari apa kata orang. Karena kami melihat realita yang berbeda dengan apa yang kami dengar tentang Tuhan. Karena pengenalan kami tidak sempurna. Tolong kami masuk lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Supaya kami tahu hati-Mu. Bapak terima kasih, hamba-Mu sudah selesai. Hamba berdoa supaya jemaat GBI Duta Kerajaan Jatibarang dan semua yang kemudian melihat dan mendengarkan firman Tuhan ini, mereka semua diberkati. Mereka menjadi anak-anak Allah. Karena mereka tidak pernah menolak Tuhan. Mereka menerima dan menyambut Tuhan sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bagi Tuhan segala hormat, pujian dan kemuliaan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita selesaikan ibadah kita
pagi hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Mari lebih sungguh lagi naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Kiranya memimpin, menyertai dan menolong kita untuk kemudian belajar untuk hidup dalam pengaturan dan kepemimpinan Allah sebagai Raja. Kita akan membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Kita pulang bawa berkat ini, kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.